Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun sudah berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaka sampai Pulau Rote. Saya sangat yakin dan percaya, keadaan orang percaya, dalam keadaan sehat, hidup penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Malam ini kita mau datang kembali kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh dengan semangat, dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, di dalam kehidupan kami umatmu ya Tuhan. Urapi hambamu ini dengan urapan yang baru. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, bila engkau nampak dan berbicara kepada umatmu dengan kuasamu yang dari surga. Urapi juga seluruh umatmu yang akan mendengarkan firmanmu dengan hati yang haus dan lapar akan firmanmu. Supaya hidup kami dimerdekakan Tuhan. Firman-Mu ada kebenaran. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan katakan amin. Syukur dan kasih Tuhan, saya senang sekali. Saya bersuka cita dan penuh semangat yang tinggi. Saya senang menjumpai dengan saudara. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Perikopnya berkata demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami ada keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau, Yesus, dapat berkata kepada kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus Tuhan, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Malam ini kita mau sharing firman Tuhan tentang kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Bangsa kita Indonesia, di bulan Agustus ada bulan yang spesial. Kenapa? Pada tanggal 17 Agustus 2024, bangsa kita Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota yang baru, IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Saya melihat di mana-mana ada bendera merah putih. Indonesia merdeka sudah usia 79 tahun. Bukan waktu yang singkat. Selama perjalanan Indonesia dari tahun 45 sampai 2024, 79 tahun. Indonesia sudah membangun dan terus membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malam ini saya mau ngajak saudara dan kita semua mau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, dia ada firman, dia ada kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa. Saya percaya saudara dan saya, kita rindu hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Tuhan saudara dan Tuhan saya, Yesus Kristus Tuhan, mau saudara dan saya hidup merdeka dari segala ikatan dunia. Mau apa saudara? Tuhan mau saudara dan saya merdeka dari semua ikatan-ikatan dosa dunia. Dalam dunia ini saya sering katakan cuma ada 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Tuhan mau saudara dan saya merdeka dari ketiga keinginan itu. Merdeka dari keinginan mata, merdeka dari keinginan daging, merdeka dari keangkuhan atau kesombongan hidup.
Kalau saudara dan saya bisa hidup dan mau hidup merdeka, benar-benar merdeka, saya percaya sudah akan seperti burung Raja Wali, terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Dan Tuhan selalu memberi kita kemenangan. Karena firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal dalam firman Tuhan. Kebenaran itu tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Di dunia ini tidak ada yang bisa memerdekakan saudara saya. Itu Yesus yang mau mati di kayu salib. Mati untuk saudara saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dimerdekakan, dilepaskan dan dibebaskan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau merdeka. Merdeka ada apa? Bukan hanya dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Aku juga merdeka dari berbuat dosa. Aku tidak mau menjadi hamba dosa. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa ada hamba dosa. Kalau saudara berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen, sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi masih berbuat dosa, masih melakukan dosa, padahal sudah tahu kebenaran, tapi tetap sengaja melanggar kebenaran itu, tetap sengaja menyalahgunakan kemerdekaan itu, melakukan dosa. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Upah dosa apa saudara? Upah dosa itu maut. Maut itu berbicara kematian kekal selama-lamanya. Saudara, saya belum mati, iya. Upah dosa itu ada maut. Kita masih hidup dalam dosa, kita belum merdeka. Kalau saudara dan saya masih suka dan masih senang hidup dalam dosa, bahkan berbuat dosa terus-menerus, padahal sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak saudara dan saya, mengajak kita semua, kita mau menjadi hamba kebenaran. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Barang siapa melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi hamba kebenaran. Barang siapa melakukan kebenaran, itu firman Tuhan, dia akan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Aku yang kasih Tuhan, hari-hari ini saudara masih terikat narkoba, morfin, obat-obat terlarang, judi online, judi onsite, dosa perselingkuhan, dosa percabulan, dosa mabuk-mabuk sampai tidak sadarkan diri, dosa lesbian, dosa homoseksual, hubungan sejenis pria dengan pria, wanita dengan wanita. Saudaraku, saudara mau datang kepada Tuhan, mau lepas dan mau merdeka, Tuhan Yesus sanggup melepaskan dan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Apapun dosa yang sudah kerjakan, jangan takut. Tuhan membuka tangannya. Dia selalu menunggu dan menyambut saudara datang kepadanya, kepada Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk membinasakan, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Aku yang kasih Tuhan, mari datanglah kembali kepada Tuhan, supaya saudara merdeka. Firman Tuhan berkata, jikalau anak itu Tuhan memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya mau menjadi umat Tuhan yang benar-benar dimerdekakan. Apakah saudara rindu menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan Tuhan? Saudara rindu? Mari kita angkat kedua tangan kita, berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman-Mu, berbicara tentang kemerdekaan. Kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Engkau Yesus ada firman. Firman-Mu berkuasa. Supaya setiap orang yang melakukan firman, tinggal dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal dalam kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu, pelaku kebenaran-Mu, maka kami akan dimerdekakan Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari semua ikatan dosa,
Semua ikatan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kami lepas dan bebas dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami patahkan apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas dari surga. Aku lepaskan kemerdekaan dari surga turun atas umat-Mu. Malam detik ini juga Tuhan, kami mengalami kuasa kemerdekaan yang datang dari Tuhan Yesus. Saudaraku, sakit, tumpangkan tangan-Mu. Di mana letak sakit itu? Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, apapun namanya, sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Karena tubuh ini ada bat Roh Kudus, tubuh ini ada bat sucinya Tuhan, bukan tempatnya sarang penyakit. Kami merdeka, kami sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dimerdekakan, kami dilepaskan dan bebaskan. Kami dibuat menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja malam ini. Sementara firman-Mu disampaikan, ada kuasa Tuhan mengalir kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mengalami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Bukan apa kata orang, tapi mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Oh, Yesus ada Tuhan satu-satunya, Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memerdekakan kami, sudah menyembuhkan kami, bahkan sudah memulihkan keadaan kami. Kami terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus mulai malam ini menyertai kita semua, maka sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai, maka sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Mari katakan amin. Saudaraku di mana berada, mari kita katakan sekali merdeka, aku merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. See you in the next video. God bless you all. Haleluya. Amin.